Saya pernah percobaan nanyain pasien, pertanyaan yang sederhana. Lebih pintar mana Richard sama Joko? Sengaja pertanyaan ini saya kasih ke pasien yang umurnya itu masih kisaran muda atau dewasa muda belum tua. Dan rata jawabannya mereka akan memilih bahwa pintar Richard. Berarti Richard lebih pintar daripada Joko. Contoh lain itu ketika saya bertanya, lebih banyak yang selingkuh itu politisi, caleg misalnya, atau dokter gitu. Dan jawabannya rata bahwa yang sering selingkuh itu rata politisi. Ya, jadi jawaban tadi penuh dengan bias. Namanya bias konfirmasi. Jadi orang itu akan menjawab berdasarkan ingatan terdekat yang bisa dia ambil, yang bisa dia ingat. Dan ingatan itu mungkin sebagian besar dari informasi yang dia dapat. Tentang Richard, kenapa lebih pintar dari Joko? Asumsi kebanyakan orang. Ya, jadi Richard orang langsung mengasosiasikan pikiran cepatnya itu dengan putih, kulitnya terang, pakai kacamata, pinter, berpendidikan tinggi, dan banyak ngomong. Mungkin seperti itu. Sedangkan Joko mungkin dalam asosiasi pikiran tercepat mereka itu yang kulitnya gelap, kemudian kemungkinan orang Jawa, atau kemudian mungkin suka politik, suka berdagang mungkin, dan pendidikannya nggak tinggi. Jadi mereka lebih memilih lebih pintar Richard. Demikian juga bahwa lebih banyak yang selingkuh politisi karena begitu banyak paparan di media, koran bahwa politisi ada yang kurang baik, mungkin ketahuan selingkuh dan lain-lain. Beda dengan dokter. Tapi apakah benar bahwa Richard lebih pintar dari Joko? Atau bahwa politisi lebih banyak selingkuh dari dokter? Belum tentu. Karena itu kita jarang sekali menggunakan analisa kita berdasarkan statistik atau cara berpikir kita yang lebih panjang. Jadi kita itu cenderung menggunakan cara berpikir pendek. Jadi ada dua mekanisme cara berpikir otak kita. Cara berpikir pendek dan cara berpikir cepat. Cara berpikir pendek itu kayak tambah-tambahan, 1 tambah 1, 2. Tapi kalau cara berpikir panjang itu melibatkan analisa dan pendalaman yang lebih jauh atau imajinasi yang lebih kompleks. Misalnya 3 kali 9 kali 9 lagi. Pasti orang akan mikirnya panjang. Demikian juga kebiasaan itu yang menyebabkan orang cenderung stereotip. Kemudian ada bias suku, agama, ras, dan lain-lain itu karena cara berpikir pendek. Jadi kalau kita mau berpikir panjang, belum tentu Richard lebih pintar dari Joko. Apalagi kalau kita mengingat nama presiden kita tahu bahwa beliau sangat pintar, gitu kan. Nah, kemudian bahwa dokter belum tentu lebih sedikit selingkuhnya daripada politisi. Karena intern dokter itu pergaulannya juga mungkin potensi perselingkuhan itu ada. Kalau politisi ya ada, kecuali ada analisa statistik, baru kita bisa menyimpulkan yang benar. Jadi saya melihat begitu banyak orang mempertahankan kebenaran mati-matian atau sampai debat berbusa-busa hanya berdasarkan pikiran cepat, pikiran pendek. Itu namanya bias heuristik ketersediaan. Jadi ingatan terpendek yang ada yang disediakan oleh memori kita. Kalau kita membiasakan berpikir lebih panjang, lebih analitis, kita tentunya bisa lebih bijaksana supaya tidak terjadi banyak sekali logical fallacy atau kesalahan atau sesat berpikir.